Pengertian penanaman modal. Penanaman modal penting bagi perusahaan karena penanaman modal berkaitan dengan ketertarikan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar, jangka waktu relatif lebih lama, dan masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Penanaman modal dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi. Apabila salah dalam mengambil keputusan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan penanaman yang tepat, maka perusahaan akan mengalami keuntungan yang besar. B. Yang perlu diperhatikan dalam penanam modal. Yang pertama, dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seberapa dana yang dimiliki perusahaan dalam penanam modal perlu dipertimbangkan. Yang kedua, yang waktu investasi yang diharapkan dalam penanam modal. Perusahaan perlu menetapkan pengambilan yang diharapkan perusahaan. Misalnya, penanam modal jangka panjang maupun penanam modal jangka pendek. Yang ketiga, harapan dari investasi perusahaan. Bagian A, penanam modal yang tidak menghasilkan laba, yaitu perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagian B, penanam modal yang menghasilkan laba. Yang pertama, sulit diukur. Penanam modal ini keuntungannya sulit diukur. Yang kedua, dapat diukur. Penanam modal ini keuntungannya dapat diukur. Bagian keempat, karena masa penuh ketidakpastian, maka dalam penanaman modal perlu dipertimbangkan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode dalam menilai investasi. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang payback periodik. Payback periodik adalah metode penanaman modal dengan memperhitungkan jangka waktu atau periode yang diperlukan di mana uang yang sudah dikeluarkan tersebut dapat menutup kembali pengeluaran investasi. Kelebihannya yang pertama, bersifat mudah dan sederhana. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even project. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan risiko. Makin pendek payback periodenya, semakin pendek pula risiko kerugiannya. Yang berikut kelemahannya: pertama, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan kelebihan dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Net Present Value (NPV) dan Present Value (PV), metode yang digunakan untuk menghitung nilai pemeriksaan kas pada masa yang akan datang, diperuntukkan berdasarkan nilai sekarang. Nah, langkah-langkah menghitung NPV yang pertama itu tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar yang didiskontokan pada biaya metode proyek. Langkah kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV project. Langkah ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Nah, NPV sebesar 0 menyeratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. NPV juga berguna untuk menghitung net present value dari suatu deret aliran kas di mana yang akan datang pada suatu tingkat bunga, sedangkan PV berguna untuk menghitung nilai sekarang. Jadi present value dari suatu deretan angsuran beragam di masa yang akan datang dan suatu jumlah tunggal yang telah disematkan pada akhir periode pada suatu tingkat bunga. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan penanaman modal pada bagian C, Interim Rate of Return. IRP adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkatan bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas versi di masa datang. IRT adalah tingkatan bunga yang menyamakan present value kas keluar yang masuk diharapkan atau didefinisikan juga sebagai tingkatan bunga yang menyebabkan net present value sebagai
sama dengan 0. IRT adalah tingkatan bunga yang sama akan menjadi jumlah nilai sekarang dari present sama dengan nilai sekarang dari outlet. Kelebihan memperhatikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, menggunakan arus kas sebagai dasar perhubungan. Yang ketiga, hasilnya dalam present sebagai pengambilan keputusan dapat membuat perkiraan bila sulit diketahui. Kekurangannya, perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer karena harus dicoba-coba. Yang kedua, tidak membedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. Yang bagian D, Probability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profit Index harus lebih besar daripada 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. Kelebihan memberikan present atau voter choice of capital. Yang kedua, mempertimbangkan cost of the capital. Yang ketiga, sudah memperhatikan time value of money. 4, mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangannya, tidak memberikan informasi mengenai tingkatan pengambilan semua proyek, tidak memberikan informasi mengenai resiko dari proyek tersebut. Demikian.